Pada pembukaan pasar setelah pemilihan presiden pada Rabu 15 Februari 2024, indeks harga saham gabungan melesat hampir 2%. Ini mencatatkan apresiasi terbesar sejak Pilpres 2004. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran yang unggul menurut hasil quick count pemilu presiden dan legislatif 2024 memberikan dorongan positif bagi IHSG. Hasil quick count dari 6 lembaga survei menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo Gibran dengan rentang 50% hingga 70%. Meskipun Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih melakukan penghitungan suara hingga 20 Maret 2024. Analis menyatakan hasil baik dari pemilu telah direspons positif oleh pasar. Hal ini menghilangkan keraguan terhadap ketidakpastian politik domestik yang akhirnya memicu aksi beli, baik dari investor dalam negeri maupun asing. Secara historis, IHSG selalu mengalami kenaikan pada H+1 pemilihan presiden sejak Pilpres 2004. Namun, pemilu tahun ini mencatatkan apresiasi terbesar sejak saat itu dengan IHSG naik lebih dari 2% ke posisi 7.210,56. Mengalahkan rekor sebelumnya yang terjadi setelah Pilpres 2004, di mana IHSG naik 1,73%. Meski tak secemerlang pembukaan, penutupan IHSG pada Kamis 15 Februari 2024 naik 1,3%. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 2,02 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun masih surplus, angka tersebut turun signifikan dari bulan sebelumnya yang mencapai 3,29 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini menandai surplus neraca perdagangan RI selama 45 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Menurut PLT Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, surplus neraca perdagangan RI pada Januari 2024 didorong oleh surplus pada komoditas non-migas, terutama bahan bakar mineral, lemak, dan minyak nabati, serta besi baja. Namun nilai ekspor Indonesia pada bulan tersebut mencatat penurunan 8,34% secara bulanan dan 8,06% secara tahunan. Adapun nilai ekspor 20,52 miliar dolar AS. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan ekspor non-migas, terutama pada barang-barang seperti bahan bakar mineral, logam mulia, dan perhiasan, serta mesin dan perlengkapan elektrik. Ekspor non-migas turun sebesar 5,49% dengan nilai ekspor 1,39 miliar dolar AS. Presiden Joko Widodo beri sinyal tentang insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Jokowi menyebut PPNDTP akan mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Presiden menyebutkan bahwa aturan insentif untuk mobil listrik dan kendaraan komersial saat ini masih dalam proses. Jokowi menekankan pentingnya insentif ini untuk mendorong produksi kendaraan listrik lokal yang punya daya saing global. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengumumkan bahwa aturan insentif untuk mobil listrik akan segera terbit bulan ini. Setelah diterbitkan, mobil listrik akan mendapatkan insentif pajak pertambahan nilai turun dari 11% menjadi 1%. Hal ini diharapkan dapat mendorong penjualan mobil listrik yang sempat mengalami penurunan setelah berakhirnya insentif tahun sebelumnya. Erlangga juga menekankan upaya pemerintah untuk mengembalikan penjualan kendaraan secara keseluruhan ke angka di atas 1 juta unit dengan fokus pada ekspor dan pasar domestik. Selain insentif, langkah konkret yang telah diambil pemerintah dengan penerbitan peraturan presiden yang memberikan insentif bea masuk atas importasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam keadaan utuh atau CBU. Pertumbuhan ekonomi Singapura pada tahun 2023 hanya mencapai 1,1%. Nilai ini lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Ini disebabkan oleh melemahnya permintaan global, terutama dalam sektor manufaktur yang mengalami penurunan 4,3%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Singapura untuk tahun ini diperkirakan antara 1 hingga 3% dengan faktor risiko, termasuk kondisi ekonomi global yang belum stabil. Perekonomian Singapura tumbuh 2,2% secara tahunan pada kuartal keempat tahun lalu. Nilai ini jauh di bawah perkiraan pemerintah 2,8% karena aktivitas manufaktur menyusut. Namun, angka tersebut menandai peningkatan tajam dari pertumbuhan 1% pada kuartal ketiga tahun 2023.
Berdasarkan penyesuaian musiman kuartal ke kuartal, perekonomian Singapura tumbuh 1,2% pada kuartal keempat, sedikit lebih baik dari pertumbuhan 1% pada kuartal ketiga menurut Kementerian Perdagangan dan Industri. Adapun pertumbuhan ekonomi dari negara pasar ekspor Singapura yaitu Amerika Serikat dan Eropa pada semester 1 2024 diperkirakan moderat. Hal ini akibat kondisi keuangan yang ketat. Demikian juga kondisi ekonomi China yang masih belum banyak membaik. Risiko geopolitik dari konflik Timur Tengah dan Ukraina juga diperkirakan masih akan banyak mempengaruhi Singapura. Suku bunga global yang tinggi juga diprediksi akan memperlambat pemulihan ekonomi global. Jerman kini menjadi ekonomi terbesar di dunia, mengalahkan Jepang. Berdasarkan data PDB terbaru, PDB Jerman pada tahun 2023 mencapai 4,5 triliun dolar AS, sedangkan Jepang hanya 4,2 triliun dolar AS. Kedua negara ini diketahui sangat bergantung pada ekspor. Akan tetapi, Jepang lebih menderita karena masalah kekurangan pekerja. Selama tahun 2022 dan 2023, nilai yen Jepang merosot lebih dari 18% terhadap dolar AS. Ini sebagian disebabkan karena kebijakan suku bunga negatif yang diterapkan oleh Bank of Japan. Sementara itu, India diperkirakan akan melampaui kedua negara tersebut dalam dekade ini. India diperkirakan akan menjadi ekonomi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan China berkat populasi yang terus bertambah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.